Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News Kompas TV. Seperti biasa, sudah saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Kamis 2 Maret 2023 bersama saya, Aisyah Malia Putri. Berita pertama Sobat Kompas TV datang dari Presiden Joko Widodo yang geram melihat pejabat kementerian, lembaga hingga aparat hukum yang pamer kekayaan serta bergaya hedonis. Ditambah pelayanan yang masih belum maksimal, Jokowi menilai wajar jika akhirnya masyarakat merasa kecewa. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka sidang Kabinet Paripurna terkait rencana kerja pemerintah tahun 2024. Ia pun menilai wajar jika masyarakat kecewa dengan perilaku hedonis dan jumawa para pejabat negara. Ia pun menginstruksikan seluruh menteri dan kepala lembaga untuk membenahi internal lembaganya, serta meminta jajarannya untuk tidak pamer karena dinilai tidak pantas. Dari komentar-komentar yang saya baca baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan di Bia Cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, ada birokrasi yang lainnya. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi menyatakan status saksi AG naik menjadi pelaku dalam kasus penganiayaan David Ozora. Status AG dalam kasus ini ditetapkan karena ditemukannya bukti-bukti baru. Alat bukti yang dimaksud adalah rekaman video CCTV tempat kejadian perkara hingga keterangan 10 saksi yang telah diperiksa. Dari seluruh bukti yang diproses oleh Direskrimum Polda Metro Jaya ditemukan fakta bahwa pihak-pihak yang terlibat melakukan aksi penganiayaan tidak berkata yang sebenarnya. Karenanya, kepolisian pun melakukan peningkatan status pada AG yang awalnya disebut berhadapan dengan hukum menjadi berkonflik dengan hukum alias pelaku. Terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pidana tidak boleh disebut tersangka. Mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Pidana. Berita yang terakhir Sobat Kompas TV, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Rafael Alun Trisambodo bisa dijerat pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU jika memang terbukti. Menurut Mahfud, TPPU merupakan tindakan pidana yang lebih serius dari korupsi, dan Rafael Alun harus ditindak jika memang terbukti melakukan pencucian uang. Mahfud bercerita saat kasus ini mencuat, ia langsung menghubungi PPATK untuk menanyakan kejelasan perkara. PPATK disebut telah melaporkan adanya transaksi ganjil Rafael Alun sejak 10 tahun yang lalu. TPPU itu kan pidana serius, lebih dari korupsi ya. TPPU itu ancamannya lebih daripada korupsi. Kalau memang pencucian uang, ya Rafael itu ya harus ditindak. Dan ini kan ada semacam TikTok nyenyer dan bodoh gitu. Dikatakan begini, itu Pak Mahfud tuh sudah tahu 10 tahun lalu Rafael dilaporkan pencucian, kok baru lapor ini? Itu kan TikTok bodoh ya. 10 tahun lalu saya nggak tahu, saya bukan Menko Polhukam. Nah sekarang saya jadi tahu ketika anaknya itu menganiaya David, lalu muncul nama bapaknya pejabat eselon 3 yang kaya, lalu saya telepon PPATK, saya ketua tim pengarah tindak pidana pencucian uang. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Sudah saatnya saya Aisyah Malia Putri pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya.
Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.